Tapi itu nggak bisa dipakai untuk Muslim. Nggak bisa dipakai untuk Islam. Dipakai untuk kalian aja udah. Sama gerombolan setan kalian itu. Saya Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. nyalakan dulu kameranya Rita Sarah. Tunjukkan kalau orang Islam tuh nyambung. Kalau disuruh nyalakan kamera, itu nyalakan kamera. Ini Dimas, Anda sudah malu jadi orang Islam? Ya, enggak. Masalahnya gini, Edis. Kamu Coba enggak, dari taruh dulu. Gini loh, sebelum kamu mau diskusi, coba HP itu taruh dulu. Jangan begini-begini gitu loh. Coba, orang Islam bisa. Coba, HP taruh dulu. Tenangin diri dulu. Tarik napas, hembuskan, gitu. Jangan panik gitu loh. Biasa gitu loh. Oke, sudah bisa diskusi dengan baik. Aku nggak mau diskusi. Aku menentang judul yang kau bawa ini. Oke, baik. Gini, Rita. Di dalam Al-Quran, ada nggak orang yang mempertuhan selain Allah? Kamu tahu tak apa artinya Allah Tuhan itu? Nah, kan nggak nyambung kan? Inilah. Nggak nyambung, Edis. Tunggu dulu. Kamu Rita, kamu coba dengerin pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya tidak bilang, sebentar. Saya tidak bilang Muhammad itu sang pencipta. Saya nggak bilang begitu. Muhammad itu manusia biasa. Dia sudah mati di kuburan. Tetapi kalian tuhankan. Itu loh masalahnya. Makanya judulnya itu nggak sesuai. Loh, makanya saya bisa buktikan kalian mempertuhan Muhammad. Sekarang begini. Anda tahu tidak bahwa menurut Al-Quran ada manusia-manusia yang mempertuhan selain daripada Allah? Tahu nggak? Edi sekarang gini aja ya. Kan nggak nyambung kan? Nggak nyambung kan? Kamu yang gitu tuh. Gimana sih Rita? Gitu. Kamu kok nggak nyambung sih? Aku bilang aku nggak mau berdebat. Aku hanya pertikaikan judul yang kamu bawa. Berarti umat Muslim tidak mampu diskusi kan? Tidak mampu kan? Mampunya hanya untuk mempersekusi, membungkam. Sebenarnya ini kamu termasuk memfitnah. Kok memfitnah? Bukankah kalian berseru-seru kepada Muhammad? Kamu menuduh stop menuhankan Muhammad. Memang nggak ada yang kami Islam menuhankan Muhammad. Baik. Nih, kayaknya dia orang awam. Gini, ketika orang Kristen di gereja, saya nih di gereja, kami di gereja nih kemarin, ya kan? Kami berseru-seru, ya Yesus di gereja. Kami bernyanyi-nyanyi memanggil nama Yesus. Ketika kamu lewat dan temanmu lewat, kamu bilang apa? Orang Kristen lagi nuhanin Yesus. Betul nggak? Betul atau tidak? Orang memang sejarahnya kalian betul itu memang menuhankan Yesus. Jadi mau nggak mau kami harus berpikir kayak gitu, Edis. Baik, mantap. Dan kami terima itu, kami akui itu, bahwa kami memang menuhankan Yesus. Nah sekarang, sebaliknya. Ketika kamu dan saudara-saudaramu di masjid berseru-seru kepada Muhammad, ya Rasulullah. Ketika kalian bernyanyi-nyanyi, Muhammadku, dengarlah seruan. Aku rintih. Dengar dulu, jangan panik dulu, dengar. Kalau kamu mendengar orang Kristen berbuat demikian, kamu simpulkan orang Kristen nyembah Yesus, menuhankan Yesus. Kenapa kamu memang marah? Dari nenek moyang kalian? Ini. Kenapa kamu marah ketika saya mengatakan hal yang sama seperti yang kamu katakan kepada saya ketika kamu melihat saya berseru-seru kepada Yesus? Kenapa kamu marah ketika saya simpulkan kamu menuhankan Muhammad, menyembah Muhammad? Jadi ketika kamu melihat kami itu berselawat kepada atas Nabi, kamu pikir kami menyembah. Oke, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, kamu mengatakan kami menyembah Yesus, betul? Karena dari nenek moyang kamu udah menyembah dia dari asal-usulnya. Iya, karena kami berseru-seru memanggil nama Yesus, betul? Bukan berseru, memang kalian menyembah. Oke, ngapain kami? Kami ngapain? Kalian
membuat ritual. Apa? Contohnya, mengucapkan doa-doa. Nah, itu menyembah. Oke, Kalau kalian berbuat seperti itu nggak kepada kami Muhammad? menyembah kepada Nabi kami Muhammad, kami berselawat. Oke, Apakah baik. kamu tahu nggak apa Kamu artinya memanggil Muhammad nggak berselawat? dalam sholatmu? Gini deh, Edi. Nah ini. Sedangkan Tuhan. Ini saya bilang ini Allah, udah mulai ini. Dengar ya, Rita, Sarah, dengarkan. Kamu ketika sholatmu, ketika ritualmu, kau panggil nggak Muhammad? Ya Rasulullah. Kau panggil nggak dia? Kami berselawat bukan memanggil, berselawat. Beda memanggil, beda berselawat. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Berselawat. Iya, itu kan bahasa Arab, Rita. Enggak, Bahasa itu Indonesianya bahasa apa? Indonesia. Ini kan? Sholawat bahasa apa? Sholawat itu bahasa apa? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sholawat. Udah, Edis, kamu. Aduh, inilah orang Islam, yang penting teman-teman. aku ketika Edis judul kamu itu. Ini kamu berat, ini teman-teman berat. Ini kamu udah termasuk memfitnah, Edi. Loh, kamu saya tanya, kenapa kamu memanggil-manggil Muhammad dalam sholatmu? Kami Kenapa kamu berselawat, panggil-panggil bukan dia? menyuruh, bukan ini itu, bukan berdoa, bukan apa. Kami berselawat. Apa? Paham Bersolawat nggak itu kan bersolawat bahasa apa? Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Apa bahasanya? Selawat lah. Bahasa Indonesianya sholat. Bahasa Indonesianya berdoa. Kalian memohon, meminta. Oh, ini orang sulit Sholat bener. itu, Edi, Coba sholat itu di dalam menyembah. sholatmu itu kamu mengucapkan ini nggak? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Kamu ucapkan itu nggak? Kamu tahu tak Assalamualaikum itu apa artinya? Salam sejahtera kepadamu. Ya udah, salam. Oke, ketika kamu Salawat. mengatakan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, kamu ngomong sama siapa? Kita berselawat. Iya, sama Yang siapa itu penting kamu kalau utarakan sebutan- kata-katamu kalau itu kepada siapa? Sebutan kepada Nabi Muhammad itu Oke, selawat. oke. Kalau sebutan Berarti kepada Muhammad Allah, ada nggak di hadapanmu? Gimana? Ketika kamu mengatakan Assalamualaikum ayuhan nabi, salam sejahtera kepadamu hai nabi, kamu di situ lagi ngomong sama nabi nggak? Ya kalau itu perintah dari Allah. Ditanya apa perintah? Kamu lagi ngomong sama nabi nggak? Mau iya jawabannya ini karena perintah. Kan lima perintah. 24 Bukan masalah perintah, jadi makanya sulit ngomong sama orang Islam nih. Kalau udah pasir nih, saya lompat-lompat nih masuk ke pasir. 24 jam kami disuruh dengarkan berselawat. Rita. Ketika kamu mengatakan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, kamu berkomunikasi dengan Muhammad, betul? Betul nggak? Enggak secara langsung. Oke, Itu jadi kamu ibarat- ngomong sama siapa itu? Kamu tahu nggak selawat itu 24 jam perintah? Kamu Ngerti ngomong nggak? sama siapa itu? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Itu kamu ngomong sama siapa? Bicara dengan siapa? Iya, kamu cerna dulu apa yang saya bilang, Edis. Kamu cerna dulu. Perintah dari Allah itu 24 jam suruh berselawat. Jangankan kami ini sebagai hamba, sedangkan Allah sendiri, Tuhan sendiri berselawat ke atas Nabi. Makanya Kamu tahu saya nggak? bilang Tuhan kalian Muhammad. Bahkan Tuhannya Allah juga Muhammad. Ini sebagai contoh, ini sebagai Oke, contoh. sekarang aja saya ya. tanya, dengar. Ada Allah, ada Muhammad, ada kaum muslimin, ada para malaikat. Di suratnya itu suratnya itu surat Al-Ahzab. Sesungguhnya para malaikat dan Allah bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang Islam, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Sebentar nih ya, saya bukakan ayatnya tentang solawat ya. Ya udah Nih. itu, kau kan harus paham itu ayat itu. Oke, baik. Di situ malaikat bersolawat kepada Muhammad. Allah bersolawat kepada Muhammad. Kemudian orang-orang muslim bersolawat kepada Muhammad. Ya, Berarti yang menjadi titik sentral siapa di situ? itu perintah dari Allah Tuhan.
Kan nggak nyambung kan? Yang ditanya siapa yang jadi titik sentral itu perintah dari Allah. Inilah orang Islam nih. Ketika diajak diskusi bahasa agamanya, mendadak kayak begini. Saya tanya, yang jadi titik sentral. Kok kamu jawab itu perintah ini? Kamu nyambung gak sih? Karena semua Yang saya tanya Rita, yang menjadi titik semua sentral. kami malaikat. Gini, Yang menjadi titik sentral siapa di situ, Rita? Gini, Tuhan itu malaikat, manusia, semua itu sayang dengan Oke, Rasul. semuanya bersolawat kepada Muhammad, betul? Diperintahkan. Ya, semuanya diperintahkan untuk bersolawat kepada Muhammad. Berarti yang menjadi titik sentralnya siapa di situ? Tapi kami tidak menyembah Edis. Kamu harus paham. Saya tanya, yang menjadi titik sentralnya siapa di situ? Mau jadi titik sentral, mau Nabi Muhammad, mau ini, tapi kami tidak menyembah. Jadi kalau tidak menyembah, tidak. Ketika orang Islam diajak diskusi, kenapa nggak pernah nyambung gitu loh? Sebenarnya kamu yang nggak nyambung. Oke, sekarang coba perhatikan. Ada Allah. Oke, satu ya. Nah, jangan dengar, pelan-pelan. Rita ikutin dulu, ikutin ya, ikutin. Ada Allah. Kemudian ada para malaikat. Kemudian ada umat muslim. Kemudian ada Muhammad. Allah, para malaikat, umat muslim semuanya bersolawat kepada Muhammad, betul? Yes. Sedangkan Muhammad di sini tidak bersolawat kepada Allah, tidak bersolawat kepada para malaikat, tidak bersolawat kepada kaum muslimin. Yang tiga ini yang bersolawat kepada yang satu ini. Pertanyaan saya, yang menjadi pusat sentral itu siapa? Allah apa Muhammad? Ini bukan soal sentral, Edis. Beda ya, itu. Saya tanya siapa yang menjadi sentral di sini? Otakmu nggak di situ udah beda. Edis. Kamu jangan apapun pertanyaannya, jawabannya otakmu tidak. Tapi gini aja lah Rita, saya nggak usah panjang lebar lah ngomong sama kamu. Muhammad sendiri. Nah, kamu nggak sanggup apa sama aku kan? Kamu nggak sanggup kau. Kata Muhammad, akal wanita itu separuh dan kalian itu kebanyakan penghuni neraka. Betul nggak? Betul nggak? Kamu tahu nggak? Kamu paling neraka, paling jahanam, tahu? Mana ayatnya? Enggak ayat lah. Yang penting kamu kan nggak menyembah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka akan mendapatkan pahala. Bisa tunjukkan ayatnya? Bisa tunjukkan ayatnya? Itu menghalusinasi. Oke lah, gini aja. Gini, Rita Sarah. Sebenarnya kamu itu sama Muhammad digolongkan dengan anjing dan keledai. Kamu tuh lebih daripada anjing. Nggak percaya. Kamu lebih daripada keledai. Digolongkan wanita dan anjing hitam dan keledai bersama-sama mereka digolongkan dalam hal membatalkan sholat. Betul nggak? Kamu lebih anjing dan kamu lebih keledai. Ya. Kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan ya. Sebentar. Kita akan tunjukkan kepada mereka apakah yang saya katakan itu tidak benar. Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya kepada mereka. Saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Baik. Perhatikan. Apa saja yang memutuskan atau yang membatalkan seseorang dari sholatnya. Perhatikan. Oke, lihat ya. Sudah lihat di sini? Edis, kamu nggak perlu loh ngupas-ngupas soal sholat, sedangkan kamu nggak tahu apa arti sholat. Waduh. Islam, kamu nggak ada hak. Baiklah, saya tidak tahu. Kamu Nih, nggak ada hak. hati-hati. Perhatikan. Hati-hati dengan hal yang memutus sholat. Saya bacakan. Dari Abu Dzar Al-Ghafari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang akan memutus sholat seorang muslim
jika tidak ada di hadapannya seperti mukhiroh arrohi, maksudnya tiang atau kayu sandaran di belakang kendaraannya atau tunggangannya, perhatikan, pemutus sholatnya ialah wanita, keledai, dan anjing hitam. Nih, perhatikan. Disebutkan di dalamnya anjing hitam adalah setan. Jadi kamu, wanita dan keledai, masuk satu tim golongan dalam hal membatalkan sholat. Betul? Kamu nggak tahu apa-apa. Betul nggak? Kamu nggak tahu apa-apa, Edis. Kamu Dia bilang nggak tahu apa-apa katanya. Jawabannya, tidak tahu apa-apa. Rita, ayo Rita. Itu banyak lagi artinya, itu bukan hanya sekedar baca. Rita, Maknanya dengar. banyak itu, Edis. Betul Kamu tidak punya. menurut ayat ini, kamu dengan anjing, dengan keledai, termasuk hal-hal yang membatalkan sholat? Kalau kamu lewat di hadapan sebentar, kalau kamu Rita, pegang dengarkan. waktu kamu sholat, Rita kamu Sarah, pegang-pegang, dengarkan. batal lah, Dengarkan, bodoh. Rita Sarah, dengarkan. Kalau ada seseorang sholat, kalau ada anjing hitam lewat di hadapannya, maka batallah sholatnya. Kalau ada orang sholat, ada keledai lewat di depannya, batallah sholatnya. Dan juga kalau ada orang sholat, wanita lewat di hadapannya, batallah sholatnya. Kenapa? Siapa bilang Kamu batal? satu tim dan Kamu satu nggak tahu golongan tuh, nggak ada bersama batal-batal anjing dan itu. keledai. Nggak ada itu batal. Jawab. Kamu nggak usah sok-sok kamu korek-korek itu hadis atau ini Edis. Nggak itu, nggak ada itu batal. Jawabannya Kamu kamu nggak percaya dengan hadis itu? Aisyah bahkan yang mengatakan kamu menyamakan kami dengan anjing. Kalau sholat, Aisyah yang mengatakan, kalau kamu lagi sholat, kamu megang-megang anjing, batal lah, bodoh. Tapi kenapa kalau wanita juga menjadi batal juga? Batal lah kalau disentuh, kalau bukan muhrim, bodoh. Iya, berarti wanita sama seperti anjing, betul? Membatalkan sholat, betul? Itulah kebodohan kau, Edis. Betul. Kau suka ini mutar-mutar ini. Nanti kalau orang Apakah Aisyah mengatakan nih, perhatikan nih. Aisyah menolak nih disamakan dengan anjing. Perhatikan nih. Kisah Aisyah, istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. Nih, saya bacakan ya. Jangan kau bilang saya baca. Waktu kamu baca hadis ini, Edis, ini sumbernya teman-teman ya. Ini sumbernya nih. Islami.co. Perhatikan nih. Kisah Aisyah, istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. Nih, perhatikan ya. Saya bacakan nih. Aisyah adalah sosok kritikus hadis ulung. Banyak kisah Aisyah yang mengkritik beberapa periwayatan hadis yang dilakukan oleh sahabat. Beberapa hadis yang diriwayatkan tersebut biasanya dianggap oleh Aisyah kurang lengkap atau sang sahabat tersebut kurang memahami konteks isi hadis tersebut. Perhatikan. Nih. Dalam kitab ini ya. Nah, dan seterusnya saya bacakan saja. Saya bacakan ya. Nih, di sini dikatakan, apa kata Aisyah? Suatu hari Aisyah, istri Rasulullah, mendengar sebuah hadis yang direwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim tentang 3 hal yang membatalkan sholat jika hal tersebut lewat di depan kita. Perhatikan nih. Nih. Aisyah berkata, betapa buruknya kalian yang menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Ini Aisyah yang ngomong nih. Kamu nggak tahu, ini Aisyah. Aisyah saja protes disamakan dengan anjing dan keledai sama-sama. Siapalah yang percaya sama kau, Edis, kecuali setan-setan yang di bawah gerombolanmu, Edis. Loh. Aisyah sudah bilang begitu. Bahkan Aisyah ngomong Tuhan Muhammad itu kerjanya nurutin hawa nafsunya Muhammad. Kami nggak percaya. Ya, kau membaca saja. Tidak percaya, teman-teman. Kamu nggak tahu apa arti dan maknanya. Kamu sekadar membaca. Kamu sekadar membaca. Kamu nggak tahu apa makna dan artinya. Oke, apa maknanya? Silakan. Apa maknanya? Maknanya kalau sholat itu, kalau kau lagi sholat, kau pegang-pegang anjing, batal lah, bodoh. Bukan, lewat. Bukan pegang, lewat di Lewat depan. nggak batal, bodoh. Oke, saya bacakan ya. Apakah disentuh, apakah lewat? Perhatikan.
Apakah hanya lewat atau hanya disentuh? Berarti Perhatikan. itu nggak bisa dipakai untuk Muslim. Nggak bisa dipakai untuk Islam. Dipakai untuk kalian aja udah. Sama gerombolan setan kalian itu. Jadi saya. Satu tim. Oke, gini. Edis, Gini, kau satu Rita. tim tuh sama yang Rita. penyembahmu. Rita, sekarang kamu Aku pegang di terus situ terang nggak? aja, Ada belum nggak kali di aku situ? nengok kau, Edis. Ada nggak di situ? Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.